Di materi kali ini kita akan belajar mengenai jejaring kerja, salah satu kisi-kisi yang ada di TKP. Jejaring kerja ini diujikan dengan tujuan supaya teman-teman atau peserta mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Nah, jejaring kerja ini apa? Kita perlu tahu jejaring kerja ini apa. Jejaring kerja adalah sebuah proses membangun komunikasi atau hubungan, berbagi ide, informasi, dan sumber daya atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan di antara pihak-pihak yang bermitra guna mencapai kesuksesan bersama yang lebih besar. Nah, ini jejaring kerja ini cukup penting juga untuk dipelajari ya teman-teman ya. Jadi jejaring kerja ini satu kegiatan penting dalam berorganisasi yang pada dasarnya supaya tujuan organisasi ini dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Ya, dengan kita melakukan koordinasi, kolaborasi, entah antar individu, entah antar bagian, ya dalam suatu organisasi atau mungkin antar organisasi satu dengan organisasi lain juga bisa. Nah, gitu. Nih, karena apa ya? Kita harus sadar bahwa nggak ada satu entitas yang mampu berdiri sendiri terpisah dari entitas yang lain. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Dalam pekerjaan kita butuh teman kerja, butuh atasan, butuh orang lain, gitu ya. Nah, jadi kita sangat membutuhkan jejaring kerja untuk kehidupan kita sehari-hari. Meskipun segala sesuatu sekarang bisa dikerjakan dengan teknologi ya, tapi kita nggak akan mungkin tidak berinteraksi dengan orang lain, gitu ya. Nah, ada beberapa prinsip dalam kita membangun jejaring kerja, teman-teman. Ya, yang pertama adalah kesamaan visi dan misi. Jadi sebuah kemitraan atau jejaring kerja ini hendaknya dibangun atas dasar kesamaan visi dan misi dan tujuan organisasi. Kesamaan dalam visi dan misi ini menjadi motivasi dan perekat pola kemitraan. Kalau kita punya tujuan yang sama, punya visi yang sama, misi yang sama, maka pasti jejaring kerja akan akan baik seperti itu. Nah, atau mungkin bisa bersinergi dengan baik. Kalau tujuannya nggak sama, visi misinya nggak sama, jelas nggak akan bisa berjejaring kerja yang baik. Berikutnya ada kepercayaan. Setelah ada kesamaan visi dan misi, prinsip berikutnya yang tidak kalah penting adalah harus ada rasa saling percaya antara pihak yang bermitra atau berjejaring. Karena itu kepercayaan adalah modal dasar membangun jejaring dan kemitraan. Untuk dapat dipercaya, maka komunikasi yang dibangun harus dilandasi itikat atau niat yang baik dan menjunjung tinggi kejujuran. Prinsip berikutnya adalah saling menguntungkan. Nah, asas saling menguntungkan ini merupakan fondasi yang kuat dalam membangun kemitraan. Jika dalam bermitra ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, merasa nggak mendapat manfaat lebih, maka pasti akan mengganggu keharmonisan dalam bekerja sama. Jadi antara pihak yang bermitra ini harus saling memberi kontribusi sesuai dengan peran masing-masing dan merasa diuntungkan. Lalu ada prinsip efisiensi dan efektivitas. Nah, dengan mensinergikan beberapa sumber untuk mencapai tujuan yang sama, ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan juga tenaga. Efisiensi tersebut tentu saja nggak mengurangi kualitas proses dan juga hasilnya. Justru sebaliknya dapat meningkatkan kualitas proses dan produk yang dicapai. Tingkat efektivitas pencapaian tujuan ini menjadi lebih tinggi jika proses kerja kita melibatkan mitra kerja. Dengan kemitraan dapat dicapai kesepakatan-kesepakatan dari pihak yang bermitra tentang siapa melakukan apa sehingga pencapaian tujuan menjadi lebih efektif. Berikutnya ada komunikasi timbal balik. Ya, ini atas dasar saling menghargai satu sama lain ini merupakan pondasi dalam membangun kerjasama. Tanpa komunikasi timbal balik, maka akan terjadi dominasi satu terhadap yang lainnya. Nah, ini jelas akan merusak hubungan yang sudah dibangun. Lalu harus ada komitmen yang kuat. Jejaring kerja ini akan terbangun dengan kuat dan permanen jika ada komitmen satu sama lain terhadap kesepakatan yang dibuat bersama. Gitu ya, teman-teman. Nah, di dalam soal jejaring kerja, seringkali ada soal yang menunjukkan adanya konflik yang mengganggu keharmonisan. Mungkin teman kerja kita seperti apa, ada masalah apa, atau bersikap seperti apa. Nah,
solusi apa yang harus diambil atau jawaban apa yang harus diambil, ya kita harus mengambil jawaban yang di situ ada proses penyelesaian konflik yang tidak menimbulkan masalah baru. Ya, jadi kalau kita nyari solusi itu nggak boleh menyelesaikan masalah tapi malah timbul masalah baru. Jadi kita harus menyelesaikan masalah tanpa timbul masalah baru. Nah, itu baru solutif. Nah, indikator untuk jejaring kerja ini ada banyak teman-teman ya. Ini teman-teman bisa pahami karena di soal jejaring kerja ini meminta kita untuk memperluas pergaulan, membangun jaringan dan menjalin relasi, mampu bekerja sama dalam tim, beradaptasi dengan lingkungan, saling berkoordinasi antar lini, saling membantu untuk hal-hal yang positif, saling menghargai dan menghormati, selalu mendukung dan memberi semangat teman, memiliki komitmen yang tinggi, sabar dan tidak bertindak gegabah, peduli dan empati, jujur dan amanah, supel dan ramah, terbuka dan mau berbagi, berorientasi terhadap orang lain, kemampuan mengendalikan diri, dan juga kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Nah, ini indikator yang teman-teman harus pahami di dalam soal kisi-kisi jejaring kerja. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Misalkan di sini ya, kita di kantor sebagai orang yang sangat ahli terhadap segala urusan pekerjaan. Pada suatu ketika, kita ngerjakan tugas yang hampir selesai, terus teman kita ngampiri dan bertanya tentang tugas yang mereka tidak pahami prosedur pengerjaannya. Kita senang ngebantu setiap pekerjaan yang memang tidak dapat dikerjakan oleh pegawai di kantor tempat kita bekerja. Maka, saya akan langsung memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan saya. Dengan begitu dapat meringankan beban mereka. Oke, kita simpan jawabannya. Kita harus bandingkan dengan jawaban yang lain. B, saya akan membantu mereka, akan tetapi biasanya saya akan selesaikan dulu permasalahan saya, baru setelah itu membantu dengan ikhlas. Nah, ini lebih baik daripada yang A ya, karena kita pastikan dulu pekerjaan kita selesai. Jangan sampai kita membantu orang, ngurusin kerjaannya orang, tapi justru kerjaan kita berantakan. Itu nggak boleh. Ya, C, kita bertanya dulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi, jika memungkinkan saya akan bantu. Masih tetap baik yang B. D, saya akan membantu tapi terlebih dulu saya berpikir cukup lama untuk mencarikan solusi yang tepat atas permasalahan mereka. Masih tetap tinggi yang B, masih baikan yang B ya. E, saya bertanya dulu, jika saya mampu saya akan membantunya, tentunya terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan saya. Ini bisa ya, bisa cukup baik, cuman B poinnya lebih tinggi karena ada kita membantu dengan ikhlas. Ya, langsung ngebantu tuh. Ya, maka poin yang tertinggi ini jelas ada di B ya, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi kita harus tetap berorientasi kepada orang lain, ngebantu teman kerja, tetapi kita juga harus memastikan pekerjaan kita itu tidak terbengkalai. Jangan sampai kita ngurusin orang, justru pekerjaan kita nggak selesai atau terbengkalai. Itu nggak boleh. Ya. Nah, contoh soal berikutnya. Rekan Anda mengundang Anda, meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah. Padahal Anda sendiri tidak menyukai anak-anak. Maka yang Anda lakukan, A, menelepon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. B, hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. C, datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. D, datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. E, tidak datang tanpa konfirmasi apapun karena jika datang Anda akan merasa sangat terganggu dengan keberadaan anak-anak. Nah, di soal ini meskipun kita tidak menyukai anak-anak, tetapi kita tetap harus menghargai rekan kerja kita. Kita juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang mungkin kita tidak nyaman. Nah, makanya kalau kita di dalam konteks soal ini, kalau bisa kita hadir. Ya, kita hadir. Kita cari mana yang hadir ya. Yang B, hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. Bisa kita lihat tapi yang lain. C, datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Ini jelas kurang baik ya. Kita menelepon memohon maaf yang jawaban A juga kurang bagus. D, datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Nah, ini sepertinya yang paling bagus di antara yang lain. E, tidak datang tanpa konfirmasi apapun karena jika datang, ini jelas enggak ya, ini jelas enggak kalau yang E.
Nah, kita bisa memperhatikan B, D. Ya. Cuman yang B ini kita hadir sebentar saja. Ini kalau seperti ini akan bertentangan dengan kisi-kisi bekerja mandiri dan tuntas. Ini tidak tuntas, ini nggak tuntas. Kalau kita hanya hadir sebentar, ngasih kado, terus pulang. Ya, jadi sikap yang baik adalah kita menghargai teman kerja kita ya, dengan mengikuti acara sampai selesai. Kita tetap datang dan juga memberikan kado dan mengikuti acara sampai selesai. Jadi kita harus terbiasa, bisa beradaptasi mungkin dengan kondisi yang kadang memang kita nggak nyaman. Itu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tertinggi di soal ini adalah D ya teman-teman, datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Nah, untuk soal-soal yang lain, teman-teman bisa pelajari di tryout dan juga latihan supaya teman-teman paham mengenai materi yang kita pelajari di video ini. Selamat belajar, semoga teman-teman sukses dan lulus jadi PNS. Amin.